Halo Sobat BC, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kanwil DJBC Sumbak Tim bersama saya Rifki Rahadian. Dan di sini saya nggak sendiri sih, memang ada dua orang pegawai Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, yaitu Bang Ari dan Kak Nanda. Boleh disapa dulu. Baik, pertama-tama kita tanya-tanya dulu nih ya. Jadi Kak Nanda sama Bang Ari gimana nih kabarnya nih? Luar biasa banget Rifki, karena mau menyambut tahun baru dengan semangat baru. Wah luar biasa, tahun baruan. Oke, kalau Kak Nanda gimana kabarnya? Aku tentu baik juga dong. Kalau tadi si Ari mau menyambut tahun baru dengan baik, aku mau mengakhiri tahun ini dengan semangat yang membara gitu. Wah, mengakhiri tahun dengan semangat yang membara. Oke, baik. Luar biasa. Semoga semangatnya nyampe juga nih ke sobat-sobat BC yang ada dimanapun. Baik, jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja. Kakak dan Abang ngobrol santai aja tentang International Mobile Equipment Identity. Atau bisa kita singkat dengan IMEI biasanya. Baik, jadi sebenarnya IMEI itu apa sih, Bang? Kak, bisa dijawab mungkin? Mungkin aku dulu ya ngejelasin. Jadi IMEI itu sebenarnya angka yang jadi identitas untuk perangkat telekomunikasi kita. Jadi identitas ini nanti untuk mengidentifikasi perangkat tadi. Nah, biasanya itu terdiri dari 15 kata, terdiri dari 15 angka dan berlaku secara internasional. Jadi misal nih handphone Rifki udah aktivasi IMEI di Indonesia, terus Rifki liburan ke Amerika atau dinas luar nih ke Korea. Nah itu handphonenya udah dianggap aktivasi IMEI-nya udah terlaksana gitu. Oke, jadi kurang lebih IMEI itu bisa dibilang sebagai identitas dari perangkat tersebut ya Kak ya? Gitu. Oke, terus Kak Nanda, tujuan dari IMEI ini sebetulnya apa sih? Karena mungkin Sobat BC di rumah juga mungkin masih bingung atau bertanya-tanya gitu ya. Jadi sebenarnya IMEI itu tujuannya apa sih sehingga ada IMEI ini sendiri? Oke, jadi untuk yang bertanya-tanya ya. Oke. Jadi tujuan IMEI ini bukan untuk memperibet masyarakat atau bikin ribet para pemilik perangkat seluler tuh enggak. Jadi tujuannya itu ada beberapa hal. So, yang pertama itu untuk menekan atau mencegah perangkat seluler yang diimpor secara ilegal gitu. Kita kan banyak banget nih perangkat seluler yang secara ilegal nih diimpornya. Terus yang kedua untuk melindungi masyarakat dari menggunakan perangkat seluler yang belum memenuhi nih persyaratan teknisnya. Dan yang ketiga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor perangkat telekomunikasi gitu. Oke, baik. Nah, itu bisa dicatat ya, Sobat BC yang ada di rumah, bahwa tujuan diadakannya IMEI ini bukan untuk mempersulit, tapi secara garis besar ada 3 poin yang disebutkan tadi. Itu tentu saja bersinggungan dengan 3 dari 4 fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Community Protector, Trade Facilitator, dan juga Industrial Assistance. Baik. Nah, tadi kan kita udah tahu nih IMEI itu apa dan juga tujuan diadakannya IMEI ini juga apa. Sehingga kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Saya lempar ke Bang Ari mungkin ya, tentang barang apa aja yang bisa dibilang sebagai objek dari IMEI sendiri. Silakan Bang Ari. Mudahnya bisa dibilang seperti perangkat telekomunikasi yang menggunakan jaringan. Contohnya seperti handphone, tablet, dan laptop. Handphone, tablet, dan laptop. Oke. Baik, bisa dicatat ya Sobat BC, barang-barang telekomunikasi apa, barang-barang elektronik apa yang perlu untuk didaftarkan IMEI-nya. Baik, nah udah dicatat ya, udah dicatat dan diingat mungkin. Terus nih Bang, untuk Bang Ari mungkin ada banyak dari Sobat BC yang masih bingung juga nih tentang gimana sih cara untuk mendaftarkan IMEI. Mungkin bisa dijelasin Bang Ari. Mudah banget. Cuman butuh paspor, terus paspor, boarding pass, sama perangkatnya aja. Tapi kalau bisa ditambah dengan NPWP dan invoice-nya ya. Langsung aja datang ke kantor pelayanan bea cukai terdekat. Tapi ingat, hanya 60 hari sejak kedatangan. 60 hari Kalau gimana kalau misalnya lewat dari 60 hari, kalian bisa langsung datang ke kantor Kemenperin saja untuk mendaftarkan IMEI-nya. Aktivasi IMEI tersebut biasanya 2 kali 24 jam ya pengerjaannya. Oke, jadi itu ya Sobat BC yang perlu digarisbawahi dari informasi yang disampaikan oleh Bang Ari. Tentang apa saja yang perlu disiapin, terus kita harus datang kemana, dan batas waktunya berapa lama untuk pengurus IMEI ini. Terus mungkin ini yang terakhir nih Kak Nanda dan Bang Ari ya. Banyak kejadian yang dialami oleh Sobat BC itu disinyalir karena akibat dari tidak mendaftarkan IMEI. Nah, boleh mungkin sekali lagi dijelaskan akibat dan juga hal apa saja yang perlu diatensi oleh Sobat BC di rumah perihal IMEI itu sendiri? Boleh. Nah,
Kalau misalnya akibatnya itu jelas email jadi terblokir, khususnya untuk perangkat telekomunikasi yang menggunakan kartu SIM. Oke. Nah, jadi kalian tidak bisa internetan jadinya. Nah, kalau misalnya apa yang perlu diatensi itu adalah banyak sekali orang-orang atau oknum yang berembel-embel bahwa dia tuh bisa mengaktifkan email dengan penipuan harga jadi. yang lebih murah. Betul, penipuan. Biasanya memang benar aktif, tapi biasanya hanya seminggu saja. Setelah seminggu habis itu mulai terjadi gangguan seperti hilang atau roaming atau X atau SOS. Nah, itu biasanya kayak gitu. Dan ketika kita hubungi lagi orangnya sudah lenyap dari dunia ini. Jadi nanti takutnya ketika lagi asik TikTokan nih scroll Iya. TikTok gitu ya, jadinya malah tiba-tiba loh kok hilang gitu. Iya, Oke, betul. jadi perlu diatensi bahwa lebih baik kita mengurus ke tempat yang seharusnya karena legal itu mudah seperti Legal. itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu ya Kak ya yang perlu kita gali sedikit untuk seputar email ini, sobat-sobat BC di rumah. Jadi penjelasan singkat yang penting untuk diingat dalam pendaftaran email sudah disampaikan oleh Kak Nanda dan juga oleh Bang Ari. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama sobat BC yang ada dimanapun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nanda dan Bang Ari yang udah ngobrol, yang udah sharing juga kepada sobat BC. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Jadi kepada sobat BC yang ada dimanapun yang masih bingung seputar email ataupun seputar hal-hal yang bersinggungan dengan bea dan cukai, bisa hubungi sosial media Kanwil BC Sumatera Bagian Timur yang ada di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa untuk follow dan juga subscribe tentu saja ya. Dan mungkin sampai itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!